Oh, mati lebih gampang ya. Instan atau Oh, ada yang sampai ke ini nggak? Mesen ke pemakamannya, penguburannya. Mohon maaf. Mohon maaf. Ada paket aja. Biasanya tuh yang Sorry. lebih berat yang Mau sekalian dikuburin nggak gitu ya? Oke. Kalau 50 juta kenapa lebih berat biasanya? karena nggak bisa diobatin. Siapapun yang nggak bisa ngobatin. Dikunci. Jadi bisa kita kirim. Ya. Nah, kuncinya itu kita ambil. Jadi kalau dia mau sembuh harus kita yang lepas. Nunggu dia teriak sama yang Oh. Nah, Oke. Berarti 50 juta itu 50 juta Hidup menderita lah ya. hidup menderita. Ah. Baru nanti kalau diizinin mati baru dia mati. Ya, Dan waktunya berapa lama, Mas? tergantung. Garansinya gitu. Misalnya gue klien nih. Gua iya dong kan itu Iya, duit, betul. itu duit. Bisnis juga. Itu duit bukan duit kecil loh itu. Misalnya gue datang terus gue ngomong kayak gue mau si orang ini mati. Terus lo menyanggupi. Nah, gue transfer dulu atau gue tunggu dia mati dulu baru gue transfer. Biasanya gimana? Nggak perlu ditransfer, jadi cash. Di depan. Di depan. Pas Terus mesen. yang kedua, tergantung keyakinan. Misalnya gimana? Nah, misalnya COD. kalau dia udah mantap nyalinya Iya. untuk baru datang gitu. Tapi kalau setengah-setengah kita anjurin cuma kiriman aja. Oh gitu. Berarti lu juga bukan lu ya. Maksudnya praktisi ini juga bisa ngebaca ya. Orang ini nih niat pengen si ini mati atau cuma emosi. Kalau cuma emosi biasanya lo cuma kiriman gatel-gatel, penis bengkok atau kayak gitu tadi ya. Tapi kalau misalnya emang dia udah mantep pengen ngebunuh, baru langsung mahar. Iya. Apa istilahnya mahar? Ya mahal. Cash langsung di situ. Iya. Dan itu harus menjalani ritual dulu. Itu Elunya atau dianya? Dianya. Oh, si yang mesennya ritual juga ya? Iya dong. Itu duitnya buat apa, Mas? Kan gede. Biar dia nggak kebaca. Oh. Misalkan kalau tiba-tiba dia diobatin, dia nggak kebaca. Siapa yang ngirim gitu? Oh, iya di. Nah, itu yang mesen Ah, bawa apa? Maksudnya ada kan kalau di film kan bawa Ada ayam hiu. hitam. Apa aja hi? ada Contohnya. yo, telur ayam biasanya. Hio tuh, hio. Iya, dupa. Oke. Nah, 50 juta. Ini gua sekarang nanya balik kamu, kan lu bisa melogikan, oh jangan-jangan nih lagi stres nih, dengan sedikit hantu. Nah kalau ini, Ya enggak, logika lu. kalau gue sih gini ya, kalau buat gue sih kalau memang santet ini bener ada, pasti kan ini kan ilmu kuno ya, bener nggak sih? Kuno, iya. Ini ilmu kuno bukan sih? Ilmu dari zaman dulu nggak sih ini? Zaman Nabi apa gitu ya, udah ada ini, bener, udah ada. Ya gue nggak tahu sih. Maksud gua nggak percaya juga Maksud kan? gue kalau di Indonesia ini dari zaman dulu kan, Iya. dari zaman dulu kan. Ya maksud gue kayak gue mau nanya juga nih, sekalian ngejawab pertanyaan lo. Kenapa ilmu yang sama ini tidak bisa dipakai untuk melawan VOC? Iya benar, ngelawan, Bener. jajah gitu kalau memang dulu masyarakat Indonesia bisa kayak gitu. Kenapa nggak diusir lewat? Mungkin nggak kepikiran. Wih, agak lama ya. Agak lama ya 350 tahun ya. Benar. Baru yang nonton sekarang, iya ya. Tapi gue bener juga. Berarti memang kita cenderung jahat sama saudara kita sendiri daripada sama orang lain mungkin. Nah kalau gue sih gitu Kang. Kalau gue sih sebenarnya kayak ya kalau memang ini bener ada, ya kita nggak usah ada gadget alutista. Alutsista. Iya ya daripada kita beli drone, beli F-16. Mending beli hio. Mending tentara tuh punya satu unit yang isinya extraordinary people seperti Reja. Bener. Nah nanti misalnya kita perang lawan negara tetangga, foto-foto jenderalnya aja. Nanti waktu jenderalnya mau rapat, aduh saya gatel-gatel nih gitu. Siapa tahu. Jadi pas mau nembak tuh, lu nembak Kak? Nembak gimana? Gua nggak ngaceng gitu. Salah, mohon maaf nih itu nembak yang lain. Tapi biasanya si kliennya itu akan mendengar berita si musuhnya itu mati dari mana? Dari elu atau dari Lingkungan dia. Oh. Lingkungan yang dikirim. Karena biasanya kan pasti yang dikirim tuh dekat sama yang mesen kan ya. Iya. Lu pernah nggak ada klien datang ke lu, requestnya terlalu aneh sampai lu tolak? Lurusin burung sih yang toge. Melurusin. Tapi lu selalu dulu lu menerima pesanan kayak gitu atau enggak? dulu ya. Waktu umur berapa?
SMA. Sekarang udah enggak kan? Udah enggak. Orang SMA tawuran bisa nyantet. Berarti dia di SMA-nya divisi bagian supranatural. Teman-temannya yang Di jalur depan. depan, dia di belakang. Iya. Yang tahu nanti ini batunya ke arah mana dia tahu. Anjir. Pantesan dukun santet tajir-tajir ya? Iya benar. Ya tajirnya mungkin dari situ. Tapi kan Cok, lu pernah kan kita di acara Fixerem, lu kayak ngerasain, ini merinding itu. Logika lu apa? Nah, kalau gue sih, ya maksudnya Fixerem tuh acara ekspedisi. Gue pernah acara-acara ekspedisi. Gue percaya tuh kita tuh bisa kena sugesti massal sih, kayak mass hysteria gitu. Jadi kalau misalnya kita dibentuk dengan atmosfer, kalau gue tuh percaya gini, tubuh kita tuh didesain, kita tuh takut dengan kegelapan. Kenapa? Karena dulu nenek moyang kita tuh di zaman batu tuh memang harus takut gelap. Karena di gelap itu kan ada jurang, ada binatang buas, ada batu, ada segala macam. Jadi memang fear itu atau takut itu adalah defense mechanism tubuh kita dari nenek moyang kita. Sugestinya nenek moyang. Udah ada di DNA. Nah makanya dulu orang zaman dulu kan agak sulit merasionalisasikan ke anak-anak cucunya. Jangan main ke sana, di sana ada gunung berapi, ada lahar, ada apa kan susah. Jadi biasanya dipakai cerita-cerita kayak di sana gelap, di sana ada ini, di sana ada itu, ada setan apa segala macam. Sehingga itu kebudayaan yang kebawa turun-temurun dan akhirnya itu udah tertanam di DNA kita. Makanya misalnya kita jalan ke satu tempat yang angker. Mungkin kita tadinya nggak percaya, tapi karena kita dengar lagi, atmosfernya disetting sedemikian rupa, ya akhirnya kita jadi ngerasa kayak jangan-jangan ada. Gue juga kadang suka ngerasa kayak gitu. Misalnya kayak ke tempat angker, awalnya gue gak ada rasa apa-apa, tapi begitu gue dengar cerita di balik itu, ya akhirnya pikiran gue yang bikin itu jadi ada, dan akhirnya ya Wah, kalau gua bahaya sebenarnya kayak penjelasan gini. ini membuat Reza berhenti nih. Salah. Karena ketika dia ngerasain, sugesti gue. Lu Gue ngobatin penasaran, anjing. buka mata batin tuh gimana? Semua orang bisa dibuka nggak mata batinnya? Belum tentu. Dari kita semua yang ada di sini, ada gua, ada Bang Danet, ada Kang Dani, ada anak-anak. Mana yang paling bisa dibuka mata batinnya? Nah ini Cok, prosesnya dia. Nggak apa-apa. Enggak, Gua ini nggak proses masalah. dia, ini proses. Oh. Terproyeksi ke tembok. Projector. Ya. Ini HD, Jawabannya. HD. Kalau misalnya harus, kita nggak akan buka ya. Coki-coki Siapa? gini. Bisa. Kang Siapa? Dani bisa. Bisa. Oke. Kang Dani paling mungkin bisa. Bisa. Lo kalau ditawarin mau nggak? Mau gua. Kenapa Kang? Kenapa lo tertarik? Penasaran aja. Yakin lo? Jangan-jangan cerita-cerita yang dulu bener apa orang tua bilang itu cuma sugesti doang gitu. Tapi gue mau nanya aja. Nah, Negatifnya mata batin dibuka itu apa? kaget sih biasanya. Karena kita nggak biasa ya. Cok. Nggak biasa. Karena si Marco pernah dibukain sama Mas Reza. Serius? Saya ini juga bisa. Bisa? Pernah. Bisa ditutup lagi nggak sih? Ya. Ada yang enggak, ada yang Bisa. bisa. Misalnya Kang Dani dibuka, Kang Dani bisa ditutup lagi nggak? Agak sulit. Kalau gitu jangan. Kalau gitu jangan. Emang lo masih takut gitu? Hah? Masih ada takutnya? Enggak sih, takut sih enggak ada, penasaran doang. Iya dia, kalau gua rasa sih dia bukan takut sih, dia cuma nggak mau nambah masalah yang nggak penting aja. Masalahnya udah banyak. Iya, dia udah ada jadwal konten, apa segala macam. Kenapa saya harus kaget-kaget? Masalahnya dia kan suka bikin konten sendiri. Ada lagi gini, kenapa ada kuntilanak? Kenapa jadi horor kan komedi? Kalau gue sih takutnya efeknya bukan ke gua doang, ke keluarga gua gitu. Pengen dibukain mata batin kalau bener bisa ya gitu. Tapi lu pernah belajar gitu nggak sih Kang? Dulu waktu masih muda, waktu masih prima-primanya fisik, Enggak pernah. nggak tertarik ya lo ya? Oh, keburu narkoba. Cok, ini sekarang gue bawa lo ke kasus terakhir yang pernah dia kerjakan. Oke. Jadi minggu lalu, kalau lo ngikutin berita, ada helikopter di Jambi Ya. yang membawa Kapolda Jambi itu jatuh. Aduh. Gitu. Oke. Itu jatuh di Minggu siang. Oke. Beritanya adalah di Minggu siang itu, setelah jatuh ada kontak nih ke markasnya, Ya. memberitahukan semua selamat Oke. dan ada tim SAR bergerak. Tapi tim SAR nggak bisa datang nih, nggak bisa nemuin karena kabutnya tebal. Oke. Nggak ketemu. Salah satu keluarga dari korban yang ada di helikopter itu Ya. hubungin Mas Reza, Ya. minta dibukakan jalannya supaya bisa ketemu helikopternya. Hmm. Nah, apa yang Mas Reza lakukan setelah keluarganya nemuin Mas Reza?
Karena kita lihat tuh helikopter lagi ditutup sama jin. Oke. Jadi ceritanya tuh helikopter tuh jatuh karena ada unsur Melewati yang harusnya nggak boleh dilewati. Dimensi lain lah ya, dimensi lain ya. Oh, jadi akhirnya mereka jatuh. Nggak boleh jalur, bukan jalur resmi. Bukan jalur resmi. Ja, gue penasaran deh. Oke. Saat lu nerima kasus-kasus yang sensitif seperti ini, kan harapan klien pasti besar. Iya, Karena ini kan menyangkut nyawa keluarganya. benar. Itu beban tersendiri nggak sih buat lu? Kayak anjir ini orang nih request sesuatu di mana Iya, ada. ada beban tersendiri. Ada. Nah kalau pekerjaan besar gini yang ngebebanin lo secara nggak langsung, lo terima biasanya atau enggak? Kita Atau lihat dulu. Kita pelajarin dulu dengan permintaannya klien. lo sanggup atau enggak? Kita balik lagi ya ke Iya. ceritanya. Terus Mas, kan udah ngeliat nih dikerjain sama jin. Cara jin itu ngerjain seperti apa dan bentuk jinnya kayak apa? Oke. Yang Mas bisa lihat. Makhluknya gede, Oke. gitu. Ini di Jambi ya? Di Jambi. Oke, siap. Makhluknya gede, cuma ditiup doang tuh helikopter. Wah, astaga. Tahu kan lu? Jadi raksasa ini ceritanya? Iya, Wow. Jin besar ya. Jin besar. Terus ditiup terus. terus jadi akhirnya jatuhnya. Oh. Tapi orang-orang yang selamat itu memang sengaja supaya nggak mati atau Karena dia cuma memang menegur untuk nggak boleh lewat situ aja. Gitu. Teguran, berarti teguran keras ya, teguran keras. Niup ya. Terus komunikasi apa yang Mas bisa lakukan ke si itu? jinnya? Minta dibukain. Ngomongnya gimana cara ngomongnya? Coba ceritain. Mohon maaf, yang ada di sana, Iya. tolong dibukakan jalan Iya. untuk supaya saya bisa melihat posisi orang ada di situ. Gitu. Akhir tuh jin ngomong dia melewati nggak sesuai izinnya. Oh dia ngomong dulu tuh, saya melakukan itu karena dia nggak izin nih. Oke. Asal lewat aja. Gitu. Terus kenapa dia mau ngedenger omongan lu, Ja? Karena dia berbahasa dengan goib gitu. Oh, goibnya lu ya? Ngobrol. Tapi Minta izin. lo ya. Dan dia mau. Mau. Oke. Akhirnya Mas Reza minta maaf untuk dibukain supaya bisa. Oke, berarti lu yang minta maaf atas teman-teman di sana ya? Iya. Karena kan mereka juga pasti lagi nggak kepikiran juga apa yang Nggak tahu juga dong. Iya. Ya. Habis itu yang terjadi apa? Abis itu memang kabut itu terbuka dan abis itu ketemu lokasinya. Tapi memang susah ditembus, jadi yang dilakukan ngirim bahan makanan dulu, ngirim apa sih? Berapa lama sampai akhirnya semuanya terselamatkan dari berita yang beredar? Gue ngikutin beritanya itu Minggu siang jatuh, Senin siang ketemu. Nah, di Minggu sorenya itu keluarganya ngehubungin Mas Esa. Iya. Nah gitu. Cara Minta tolong. rekonstruksi waktu sih nyambung. Oh gokil juga ya? Cuma nanyanya gini, ini orang masih hidup apa enggak? Sama Mas Reza bilang, ya insya Allah cuma luka-luka aja gitu. Insya Allah sih hidup. Gitu. Dan mestinya keluarganya itu hari ini nyamperin dia mau terima kasih, tapi kan dia udah janji syuting sama kita. Oh, iya. Kalau gitu biasanya lo nggak ngasih budget ya? Enggak. Oh, berarti pure lo menolong sesama? Bagus. Tapi kalau buat gua sih, kalau masalah apakah itu karena raksasa atau apa karena ini ya susah dibuktiin sih. Menurut gua gimana? Tapi dari pandangan lo deh, Iya. cerita ini menurut lo bagaimana? Ya extraordinary aja. Tapi maksud gua, ya Reza boleh mengklaim bahwa itu raksasa gitu ya boleh. tapi kan maksud gua kan, apakah sebenarnya itu yang terjadi ya kita nggak tahu juga. Betul. Ngerti nggak maksud gua? Apakah memang secara kebetulan di momen itu memang Anginnya besar terbuka, tapi apapun itu berita gembiranya yang penting korbannya selamat. Bagus. Jadi menurut gue sih itu ya. kalau korbannya selamat sih entah itu karena sains, entah itu karena memang Reza atau entah itu karena apapun, bukan itu lagi yang penting. Yang penting keluarganya selamat. Betul. Menurut gue sih yang penting mah Happy itu. ending. Happy ending. Karena kalau misalnya nggak happy ending, nah gue mau tanya aja, kalau misalnya nggak happy ending, lo suka dijadiin kambing hitam nggak? Kayak misalnya gara-gara lo nih disalahin ya istilahnya ya. Kayak gitu nggak? Pernah nggak? Ada yang gitu. pernah dulu. Ada. Orang yang setengah percaya. Nah itu maksudnya gimana tuh? Gue penasaran deh. Kayak penasaran doang, dia coba-coba. Terus kita posisi waktu itu ya berusaha buat menolong yang pure gitu untuk meyakinkan goib itu ada. Oke. Gitu. Akhirnya diremehkan lah gitu, ada yang gitu. Sampai kita buktiin juga tetap nggak percaya, udah. Nah, tapi kalau gue sih gini, Ja. Kalau gue tuh tipe orang yang gue sih sama hal-hal gaib sih nggak terlalu percaya ya. Tapi gue juga bukan tipe orang yang kayak misalnya, bohong kamu. Halu. Ya gue juga bukan
ada yang kayak gitu juga maksud gua. Itu adalah kesan pertama dia ke lo ngomong ke gua. Lo emang tidak percaya tapi menghormati, itu kata dia. Oh iya, karena kalau buat gua yang penting happy ending aja buat gua. Dan setiap orang kan bebas mau percaya apapun. Betul. Kalau gua sih nggak masalah. Nah, tapi gua mau nanya aja. Jadi dulu gua pernah ekspedisi di Surabaya sama tim paranormal. Tim paranormal ini punya bodyguard banyak banget, binaraga. Gue lupa nama tim paranormalnya apa. Nah, waktu itu dia men-challenge agar salah satu dari host itu mata batinnya dibuka. Nah, waktu itu gue lupa ya, waktu itu apa gue yang mengajukan diri atau gue yang dipilih, gue lupa waktu itu. Karena kayaknya gue nggak mungkin mengajukan diri. Kenapa? Karena gue menjaga kehormatan si paranormalnya. Gue nggak mau itu jadi awkward, ngerti nggak maksud gue? Kalau ternyata nggak kebuka, dianya malu. Terus masa gue juga harus bohong kan? Wadididau kan? Jadi gue nggak pernah. Jadi siapa nih yang mau dibuka? Gue lupa ceritanya gimana. Tapi intinya akhirnya jatuhlah pilihan itu di gue. Gue dicoba dibuka mata batinnya. Nah saat itu waktu gue coba dibuka mata batinnya di Surabaya itu, gue memang tidak merasakan apa-apa kecuali gigitan nyamuk. Karena waktu itu ada di rumah kosong. Nah, ini yang menarik, Jam. Paranormalnya ngomong gini, kamu jangan disangkal. Kamu terima aja, kamu tuh terlalu banyak nyangkal. Nah, kalau dari lu tuh gimana? Apa kalau kita, ini konteksnya bukan cuma gue ya, ini konteksnya ke semua orang. Kalau semua orang itu mata batinnya mau dibuka tapi dia nyangkal, emang nggak bisa tuh gimana aja? Harusnya tuh yang paranormalnya harus belajar dulu, ngelihat dari yang apa yang dibuka. Karakternya mau dibuka. Iya. Berarti sebenarnya tidak semudah itu ya? Iya, benar. Oke. Berarti ya sama itu setahu gue juga hipnotis pakai konsen kok. Oh ya betul. Nggak bisa tiba-tiba lu tidur, nggak bisa. Emang harus. Berarti yang bisa gitu hanya satu, uya-kuya. Nah, gue penasaran. Lo pernah nggak ngelihat paranormal celebrity melakukan praktisinya, tapi dalam hati lo bilang, bullshit. Ada nggak? Dulu tuh pernah. Jadi posisinya. Tapi nggak usah lo sebut namanya ya. Nanti kita jadi drama-drama nggak penting. Oke, ada lah ya. Iya. Jadi waktu itu? Waktu itu posisi itu kita pas di praktek lagi di Menteng Atas ya. Oke. Ada tim dari waktu itu. Iya, adalah pokoknya kita nggak sebut ya. Anda sudah cukup spesifik. Anda sudah cukup spesifik tuh. Udah nggak ada TV-nya. Iya. Itu kan? Oke. Dipindahin. Ya terus. Cuma posisi dia lagi coba untuk mengusir hantu-hantu. Ya, oke. Tahu gua acaranya apa tuh? Ya itulah. Populer banget tuh dulu. Populer. Terus? Dan sebelum dia datang, kita dimusrik-musrikin. Oh ya? Karena kita dukun. Oke. Apa anjing? Karena ada sosok si Ustadz. Bukan mereka. Terus waktu lo lihat ternyata nggak sebegitunya ya, mereka cuma atraksi gitu doang ya. Jadi yang saya Reja lihat itu dia masukin dengan jin bawahnya dia, bukan jin yang dari pusat. Jadi orang itu bawa naruh di daerah itu bilang orang-orang, ini ada jin sini, padahal bawaan dia gitu maksudnya. Bohongnya di Berarti situ. settingan ya. Settingan tapi settingan gaib. Nggak terima. Ujung-ujungnya kita yang beresin. Dia udah 15 juta, kita ya gitu. Oh iya. Tuh tanya Lewat Patrick, Iki. bawa jinnya gimana? Bawa jinnya gimana mereka? Jadi tuh dia memang bawa jin dari dia. Pakai lampu anjing gitu. Cina. Lampu Cina. Gitu. Terus dimasukin yang Referensinya bagian Aladdin kosong. bangsat. Iya. Ya tapi kalau gue sih gue kalau ngelihat praktisi mau begitu, bukannya gue nggak menghormati, tapi gue pengen ketawa gitu, ngerti aja sih itu. Iya maksud gue kayak ini apa yoga kagak, maksud gue tai chi juga kurang gitu. Tapi ya udah ya berlebihan sih. Tapi aslinya gitu nggak sih? Enggak. Oh ya? Enggak. Oh. Nah kalau lo misalnya di sini ada jin, lo begini nggak? Enggak lah. Ngapain? Ngobrol aja.
buang-buang tenaga kan kayak gitu. Oh iya. Ya kalau gitu dia termasuk paranormal yang paling rasional yang pernah gue temuin. Oh, oke. Karena biasanya gue ketemu paranormalnya kan gue kan sering syuting gitu. Gue aja pakai sabu tidak seaktif itu. Nih Jok, terakhir ya. Lo mau nggak dilihat sama dia bagaimana kemajuan hidup lo? Ini bacain bagus-bagus aja nih. Ya udah Bagaimana bebas lo percaya boleh nggak? Terserah. Namanya orang mengharapkan yang baik masa saya tolak. Nah, Mas silakan Mas, coba dilihat bagaimana nih perkembangannya. Coki Pardede nih. Cukup lumayan bagus sih ke depannya. Terima kasih. Yang penting godaannya harus tetap ditahan. Ditahan. Gitu. Terima kasih. Nanti kalau misalnya loss lagi, apesnya di Mas Coki gitu. Oke. Karena takutnya nanti pas Mas Coki udah normal lagi, sekarang kan lagi ya tengah-tengah lah, Iya. terlampau normal banget kalau kita lihat. Gitu. Iya. Gitu. Berarti tinggal di challenge-nya bisa menahan melawan godaan ya. Kalau itu bisa dilakukan akan tek. Godaan terberatnya apa, Jak? Coki, Jak. Jangan oleng. Jangan oleng. Ya, nggak usah didetailin. Jangan oleng. Ya gitu aja lah. Memang susah sekali melawan pesona wanita. Aduh susah sekali saya. Aduh. Kebaca nggak di lu ya? Ada pertanyaan nih. Anjing. Kedepannya dia akan punya keyakinan nggak? Bangsat pertanyaannya. Anjing, waduh. Dia akan meyakini satu kepercayaan. Menurut agama apa enggak gitu, Menurut Bang agama. Dani? Ada. 5-6 tahunan. 5-6 tahun. Buat konten ya? Buat konten. Dibuka lagi. Oke, berarti siapapun yang nonton konten ini nanti coba 5 atau 6 tahun lagi kita bikin konten. Iya. Kita lihat saya di situ bersurban atau pakai kerah putih atau botak. Kan yang penting kan tidak spesifik, Iya. memeluk yang Benar. mana. Gitu. Tapi yang paling penting dari semua itu kita harap Coki selalu happy ending. Iya. Dan sebenarnya sih harusnya harapan ini bukan cuma ke gue, ke semua yang ada di sini. Loh. Betul. Ya, ke lo juga, ke Kang Dani juga, ke Bang Danet juga, Apalagi ke Patrick biar nggak semuanya. pusing. Iyalah, karena kalau kita semua cuan kan ya semua everybody happy. Gitu. Terima kasih banyak ya. Makasih Kang Bang Lo Danet. adalah narsum yang paling menyenangkan karena kita nggak usah kerja. Tapi sebenarnya gue thank you diundang di acara Parno karena ini menunjukkan beda pendapat gak harus berantem. Maksud gue kayak gue tuh agak capek di sosmed tuh isinya pembuktian. Maksud gue ya kalau itu yang lo ya kecuali konteksnya penipuan ya itu emang harus dibuktiin. Iya. Tapi kalau soalnya kayak gini mah kalau lo yakin itu ya kita hormati. Dan hasilnya bagus mah ya udahlah ya. Iya. Saya mah juga sama ramalan gak terlalu percaya. Tapi kalau diramalin bagus-bagus. Itu mah semua orang dong. Makasih aja. Sama-sama. Terima Ja, kasih. thank you aja. Oke. Thank you Ja. Terima kasih. Oke. Tetap yakin dengan keyakinan lu, jangan sampai berubah.